warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembahasan UAS Kalkulus tahun 2019-2020 untuk persiapan UAS ke depannya. Nah, untuk soal UAS tahun 2019-2020 kita ada 4 soal, terdiri dari 4 soal, di mana nomor 1 ini merupakan poin yang paling tinggi dan ada 40 poin yang bisa didapatkan dari nomor 1, sehingga diharapkan nantinya bisa memahami konsep-konsep integral. Nah, kita lihat untuk nomor 1A. Nah, untuk nomor 1A ini soalnya adalah integral x per x kuadrat dikurang 3 pangkat 2 dx. Nah, untuk menjawab soal berikut kita harus tahu tentang integral dengan substitusi. Nah, misalnya ada u sama dengan gx. Ini kita misalkan salah satu fungsinya menjadi gx. Du sama dengan g aksen x. Dx dan f suatu antiturunan dari f. Maka integral f gx g aksen x dx sama dengan integral fu du sama dengan fu tambah c. Nah, berarti kalau kita lihat ini yang kita misalkan dengan u. Nah, kita misalkan suatu fungsi x kuadrat kurang 3 ini dengan u, sehingga kita bisa dapatkan, nah ini u sama x kuadrat kurang 3, maka du sama dengan turunan dari x kuadrat kurang 3 bisa kita lihat di sini adalah 2x dx. Du dx sama dengan 2x, maka du sama dengan 2x dx. Maka integral x per u kuadrat du per 2x sama dengan 1/2 integral du per u kuadrat. Sehingga kan kita sudah mendapat polanya seperti yang ini. Integral fu du, tidak ada lagi fungsi x. Maka untuk integral fu du kita turunkan terhadap u-nya, maka kita dapatkan antiturunan dari u, dari fu-nya. Nah, sehingga kita dapatkan integral du per u kuadrat, kita gunakan integral dasar, yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 ax pangkat n tambah 1 tambah c. Maka bisa kita lihat di sini setengah integral du per u kuadrat bisa kita buat setengah integral u pangkat min 2 du. Ini sama dengan setengah 1 per min 2 tambah 1 u pangkat min 2 tambah 1. Maka kita dapatkan integralnya adalah min 1 per 2 u tambah c. Sehingga bisa kita simpulkan hasil akhirnya adalah integral x per x kuadrat kurang 3 pangkat 2 dx sama dengan min 1 per 2 x kuadrat kurang 3 tambah c. Nah, untuk soal selanjutnya kita akan bahas soal nomor B. Nah, integral pi per 2 0 sin pangkat 3 cos 3x dx. Nah, untuk soal yang bersifat n sama m-nya ganjil, ini bisa kita gunakan. Nah, ini bisa kita gunakan rumus identitas trigonometri, atau bisa juga kita langsung substitusikan. Nah, misalnya kita lihat nih. Misalkan u sama dengan sin 3x, maka du di sini sama dengan 3 cos 3x. Ini kita substitusikan, maka kita lihat batasan integralnya kan jadi berubah. Berarti kalau misalnya kita ubah ke bentuk variabel u, maka integral pada saat u batas atasnya jadinya u sama dengan sin 3 pi, berarti masukkan x-nya sama dengan ini batas integral masukkan sama dengan pi per 2, batas atasnya, berarti batas atasnya jadi sin 3 pi per 2 sama dengan min 1, maka batas atasnya jadi min 1. Dan juga kalau misalnya jika batas bawahnya jadi 0, berarti pada saat x sama dengan 0, u sama dengan sin 0 sama dengan 0, maka batas bawahnya adalah 0. Jadi kita bisa lihat di sini sin 3x, berarti sin 3x ini sama dengan u pangkat 3. U pangkat 3 dan du sama dengan 3 cos 3x dx. Maka bisa kita lihat dx di sini nilainya adalah du per 3 cos x. Sehingga kalau kita substitusikan nilai dx-nya, nah kalau kita substitusikan nilai dx-nya di sini, berarti nilai dx-nya adalah du per 3 cos 3x. Berarti kan bisa sama-sama menghilangkan cos 3x-nya. Maka bisa kita dapatkan integral yang sudah kita substitusikan nilainya adalah integral dengan batas 0 min u pangkat 3 per 3 du. Jadi kita gunakan rumus integral batas. Integral AB CX pangkat N dx ini sama dengan
1 per N tambah 1 CX pangkat N tambah 1. Maka kan bisa kita lihat integral yang ini adalah 1 per 3, 1 per 3 tambah 1 U pangkat 3 tambah 1 dengan batasannya 0 min 1. Sehingga bisa kita dapatkan nilainya adalah 1 per 12. Jadi bisa kita simpulkan integral dengan batasan 0 pi per 2 sin pangkat 3 3x cos 3x dx ini sama dengan 1 per 12. Nah, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 1C. Ini adalah integral x kurang 2 per x pangkat 3 tambah 1 dx. Nah, ini adalah integral dari fungsi rasional. Di mana fungsi rasional ini bentuknya adalah fx sama px per qx. Dan derajat p, berarti kan di sini derajat fungsi p yang paling tinggi adalah akan lebih kecil dari derajat fungsi x, derajat x-nya paling tipe polinomial suku banyak x yang paling tinggi. Berarti di sini kan 1 lebih kecil dari 3, maka ini bisa kita katakan adalah fungsi rasional. Nah, ada berapa faktor dari perfaktoran tersebut qx-nya. Berarti ada berapa faktor di mana faktor ini adalah faktor linier yang tidak berulang. Berarti faktor ini merupakan faktor linier yang tidak berulang. Kedua adalah faktor linier yang berulang, dan ketiga adalah faktor kuadratik tidak berulang, 4 faktor kuadratik berulang. Nah, di mana kasus 1 pada linier tidak berulang, berarti kasus qx-nya terdapat, berarti kasus penyebutnya terdapat fungsi linier yang tidak memiliki derajat, berarti yang tidak berulang gitu. Nah, berarti kalau untuk teknik untuk memisahkannya px per qx, jika ada kasus linear tidak berulang, maka bisa kita lihat ini A1 per A1x tambah B1 tambah A2 per A2x tambah B2. Berarti di mana A1, A2, A sampai AN ini adalah suatu konstanta yang akan dicari nantinya. Nah, untuk kasus 2 linear berulang, maka ini kalau kita pangkatkan, berarti ini bisa kita pecahkan menjadi px per qx A1 per A1 AIX tambah BI tambah A2 per AIX tambah BI kuadrat sampai AP per AIX tambah BI pangkat P, dimana nanti A1 A2 nya yang akan dicari. Nah, untuk kasus ketiga bisa kita lihat di sini kasus kuadratik tak berulang. Nah, ini merupakan sama kayak tadi, tapi ini berupa bilangan kuadrat, berupa persamaan kuadrat, sehingga kalau kita pisahkan seperti inilah hasilnya. Nah, dan juga nanti ada juga persamaan keempat, bisa kita lihat di sini. Oke, kita langsung saja membahas soal yang nomor 3 tadi. Ini baik, kita lihat untuk soal nomor 1C. Di sini kita ada fungsi integral x kurang 2 per x pangkat 3 tambah 1 dx. Nah, di sini adalah fungsi pangkat 3, berarti kita pisahkan dia menjadi fungsi linear atau fungsi kuadrat. Maka kita gunakan sifat aljabar a pangkat 3 tambah b pangkat 3 ini sama dengan a tambah b a kuadrat kurang ab tambah b kuadrat. Ini bisa kita buat integral x kurang 2 per ax tambah 1 x kuadrat kurang x tambah 1. Nah, di sini terdiri dari yang persamaan linear dan persamaan kuadrat, sehingga kalau kita pisahkan berarti kita gunakan kombinasi dari pemisahan linear dan persamaan kuadrat. Integral a per x tambah 1 tambah bx tambah c per x kuadrat kurang x tambah 1 dx. Maka kita lakukan pembanding untuk mencari nilai a, b sama c. Nah, kalau di sini kita menggunakan caranya x kurang 2 nih, berarti kita cari penyebut dari yang di sebelah kanannya. Berarti ini a kali x kuadrat kurang x tambah 1. Ini akan berarti x kurang 2 pembilangnya ini akan sama dengan x kurang 2 sama dengan a kali x kurang kuadrat kurang x tambah 1 ditambah bx tambah c dikali x tambah 1. Maka di sini kita samakan yang memiliki koefisiennya, samakan koefisiennya, berarti koefisien dari x kuadrat di sini kan nggak ada, maka a tambah b sama dengan 0. Dan juga yang memiliki koefisien x di sini b tambah c kurang a, dan koefisien x sebelah kiri adalah 1, maka b tambah c kurang a sama dengan 1. Begitu juga a tambah c ini sama dengan konstanta, berarti a tambah c sama dengan min 2. Ini sama dengan min. Nah, berarti kita lihat dengan cara kita cari dengan cara eliminasi dan substitusi, maka nilai A sama dengan min 1, B sama dengan 1, C sama dengan min 1. Oke.
boleh juga sebenarnya ini caranya dengan pemisalan. Misalnya X sama dengan 2, berarti kan ini sama dengan 0, maka bisa kita dapatkan nilai A-nya atau B-nya. Dan juga X sama dengan min 1, berarti kan ini 0. Dan juga bisa kita cari dengan X sama dengan 0, berarti ini 0. Sehingga nanti dapatkan 3 persamaan juga, maka persamaan itulah yang kita eliminasi nantinya. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan B dan C, maka kita substitusikan nilainya. Sehingga persamaan yang tadi kita dapatkan integral X kurang 2 per X tambah 1, X kuadrat kurang X tambah 1 dx. Ini bisa kita buat integral min 1 per X tambah 1 tambah X kurang 1 per X kuadrat kurang X tambah 1 dx. Untuk integral min 1 per X tambah 1 dx, kita gunakan sifat logaritma natural, yaitu integral 1 per X dx sama dengan ln X tambah C. Integral min 1 per X tambah 1 dx bisa kita buat dengan ini hasilnya adalah min ln X tambah 1 tambah C. Untuk integral X kurang 1 per X kuadrat kurang X tambah 1 dx, berarti kita lihat kita ubah bentuk integralnya menjadi X kurang 1 per X kuadrat kurang X tambah 1 dx sama dengan setengah. Berarti ini kita turunkan nih, X kuadrat kurang X tambah 1, berarti kita turunkan. Berarti ini kan 2X kurang 1 nih. 2X kurang 1 berarti. Jadi yang X kurang 1 ini bagaimana kita analisa supaya bisa mendapatkan hasil turunan dari X kuadrat kurang X tambah 1. Maka kita ubahlah menjadi setengah 2X kurang 1 kurang setengah. Maka di sini kita dapatkan nilai turunan dari X kuadrat kurang X tambah 1. Jadi di sini kita lihat integral setengah 2X kurang 1 kurang setengah per X kuadrat kurang X tambah 1. Maka ini bisa kita pisah jadi setengah 2X kurang 1 per X kuadrat kurang X tambah 1 dx kurang integral setengah per X kuadrat kurang X tambah 1 dx. Yang di kiri kita gunakan integral substitusi dan yang di kanan kita gunakan integral trigonometri. Nah, kita lihat di sini berarti kita gunakan integral substitusi, maka hasilnya setengah ln X kuadrat kurang X tambah 1. Kita substitusikan U-nya sama X kuadrat kurang X tambah 1. Nah, yang di kanan kita gunakan integral substitusi trigonometri, maka di sini X kuadrat kurang X setengah kuadrat tambah 3/4. Maka bisa kita lihat di sini kita gunakan sifat fungsi arcus tangen. Kita gunakan sifat fungsi arcus tangen, yaitu 1 per X kuadrat tambah A kuadrat dx sama dengan 1/2 arcus tangen X per A tambah C. Maka kita lihat di sini setengah integral 1 per X kurang setengah kuadrat tambah 3/4. Ini akan sama dengan setengah 1 per akar 3/4 arcus tangen X kurang setengah per akar 3/4 tambah C. Karena nilai yang di sini berarti kan ini X kurang setengah, ini kita substitusikan saja nanti. Ini kita misalkan dengan U X kurang setengah dengan U, ini U, berarti kan ini dx-nya, berarti du-nya sama dengan dx, berarti sama aja kita buat di sini bisa kita buat arcus tangen U per akar 3/4, dimana U-nya nanti kita substitusikan ke bentuk semula. Nah, ini jadi hasilnya adalah, hasil integralnya adalah akar 3/3 arcus tangen 2 akar 3X kurang akar 3/3. Ini setelah kita sederhanakan, ditambah C. Sehingga kita dapatkan solusi akhirnya berarti ada 3 penjumlahan tadi. Pertama penjumlahan yang ini, yang pertama kita jumlahkan yang integral ini, dan juga kita dapatkan 2 penjumlahan dari yang integral X kurang 1 per X kuadrat kurang X tambah 1. Sehingga solusi akhirnya dari integral yang ditanyakan, integral X kurang 2 per X tambah 1 X kuadrat kurang X tambah 1 dx sama dengan min ln X tambah 1 tambah setengah ln X kuadrat kurang X tambah 1 dikurang akar 3/3 arcus tangen 2 akar 3X kurang akar 3/3 tambah C. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas nomor 1D, integral X pangkat 3 per X kuadrat tambah X kurang 2 dx. Untuk jawabnya berarti kita gunakan pemisahan. Nah, kita lihat di sini dulu. Di sini adalah fungsi rasional di mana pangkat
pembilangan lebih besar dari pangkat penyebut. Nah, untuk menjadikan ke fungsi rasional berarti kita bagi terdahulu sehingga bisa kita dapatkan integral x pangkat 3 bagi x kuadrat tambah x pangkat 2 dx ke dalam bentuk ini ax tambah b. Ax tambah b ini adalah hasil pembagiannya, dan cx tambah d ini adalah hasil sisa ya. Dan ini adalah pembaginya. Pembaginya x tambah 2 x kurang 1 ini merupakan faktor dari x kuadrat tambah x kurang 2. Nah, untuk membagi polinomial berikut x pangkat 3 ini bisa di review lagi materi SMA-nya. Maka kita dapatkan nanti AX tambah B. Nih, hasilnya AX tambah B. Berarti untuk mencari AX tambah B, boleh kita bagi dan boleh kita cari secara nih, kita samakan penyebutnya. Jika kita samakan penyebutnya, X pangkat 3 sama dengan AX pangkat 3 kurang AX tambah 2 tambah AX kuadrat kurang 2AX tambah BX kuadrat kurang BX tambah 2BX kurang 2B tambah 2CX tambah D. Nah, ini kita samakan penyebutnya, maka nilai A-nya sama dengan 1 karena koefisien X pangkat 3 adalah 1 dan juga koefisien X pangkat 2 0, berarti kita dapatkan A tambah B sama dengan 0, dan koefisien X-nya 0 juga berarti min 2 tambah B tambah C sama dengan 0, dan juga kosatannya 0 berarti min 2B tambah D sama dengan 0. Nah, boleh juga kita misalkan kayak seperti secara sebelumnya. Kita misalkan nih, misalnya nih AX tambah B. Ini kan untuk mencari penyebutnya, berarti X pangkat 3 sama dengan AX tambah B dikali X tambah 2 dikali X kurang 1 ditambah CX tambah D. Berarti boleh kita misalkan X sama dengan 0, X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Tergantung cara yang paling mudah nantinya. Nah, untuk mencari nilai A, B, C, dan D, berarti ini kita eliminasi yang sudah kita dapatkan nih. Maka nilai A, B, C, D-nya, nilai A-nya adalah 1, B-nya min 1, C-nya 3, dan D-nya sama dengan min 2. Maka integral X pangkat 3 per X kuadrat tambah X kurang 2 dx ini bisa kita dapatkan dari substitusi nilai A, B, C, dan D-nya. Berarti nilai X pangkat integral X pangkat 3 per X kuadrat tambah X kurang 2 dx sama dengan integral X kurang 2 tambah 3X kurang 2 per 3X tambah 2 X kurang 1 dx. Nah, untuk integral X tambah kurang 1 nih, untuk integral X kurang 1 bisa kita integralkan seperti biasa. Berarti nilainya adalah X kuadrat per 2 kurang X tambah C. Dan untuk integral 3X kurang 2 per 3X X tambah 2 X kurang 1, ini kita gunakan pemisahan penyebut. Ini kan fungsi linear. Maka kita gunakan pemisahan penyebut integral 3x kurang 2 x tambah 2 x kurang 1 ini sama dx sama dengan integral e per x tambah 2 tambah f per x kurang 1, di mana konstanta e dan f-nya harus kita cari. Nah, kita lakukan pembanding. Berarti kita lakukan pembanding tadi, berarti kita kali silang ini e kali x kurang 1 tambah f kali x tambah 2. Ini akan sama dengan pembilang dengan pecahan yang di kirinya. Berarti 3x kurang 2 ini sama dengan X kurang E tambah Fx tambah 2F. Maka kita lakukan pembanding. Kita lihat yang koefisien X-nya. Berarti E tambah F sama dengan 3. Min E tambah 2F sama dengan min 2. Sehingga kalau kita eliminasi, maka kita dapatkan E sama dengan 8/3 dan F sama dengan 1/3. Nah, selanjutnya integral 3x kurang 2 per x tambah 2x kurang 1 kita dapatkan dari hasil substitusi E dan F-nya. Berarti nilainya adalah integral 8/3 per x tambah 2 tambah setengah per x kurang 1. Ini adalah 8/3 ln x tambah 2 tambah 1/3 ln x kurang 1 tambah C. Sehingga solusi akhirnya adalah integral x pangkat 3 per x kuadrat tambah x kurang 2 dx sama dengan integral x kurang 1 tambah 3x kurang 2 per x tambah 2x kurang 1 dx. Ini bisa kita buat jadi x kuadrat dikurang 2 dikurang x tambah 8/3 ln x tambah 2 tambah 1/3 ln x kurang 1 tambah C. Nah, ini untuk nomor 1. Jika bisa mendapat nomor 1 dengan poin full, maka nilainya sudah 40. Nah, untuk nomor 2 ini nilai poinnya adalah 20. Ini kita pelajari tentang fungsi hiperbolik. Nomor A-nya di sini adalah sin hiperbolik, fungsi sin hiperbolik x tambah y.
Dan juga yang B-nya ini fungsi inverse dari hiperbolik. Untuk nomor satunya berarti kita kaitkan fungsi diagonal hiperbolik ini dengan fungsi natural, fungsi transenden. Berarti dengan bilangan natural. Nah, di sini kita lihat untuk nomor A-nya, sin hiperbolik X tambah Y ini sama dengan sin hiperbolik X cos hiperbolik Y kurang cos hiperbolik X sin hiperbolik Y. Nah, kita yang perlu kita tahu, nih dua persamaan hiperboliknya. Ini kita harus tahu identitas fungsi hiperbolik. Sin hiperbolik X sama dengan E pangkat X kurang E pangkat min X per 2. Dan cos hiperbolik X sama dengan E pangkat X tambah E pangkat min X per 2. Sehingga kita substitusikanlah nilai sin hiperbolik X tambah Y-nya berapa. Berarti kalau kita substitusikannya, ini jadi E pangkat X tambah Y dikurang E pangkat min X kurang tambah Y per 2. Ini juga kita substitusikan nantinya, sehingga bisa kita dapatkan. Nah, untuk penjabarannya bisa kita lihat nih seperti berikut nih. Nah, untuk sin hiperbolik X tambah Y, berarti kita lihat di sini. Ini E pangkat X tambah Y kurang E pangkat min X tambah Y per 2. Nah, ini kita lihat di sini. Maka kalau kita lakukan dengan operasi bilangan eksponensial, berarti ini kalau ditambahkan pangkat pemangkatannya eksponen, ini kan eksponen. Ini kalau kita tambah, berarti ini sama kita kali, pangkatnya kita kali. Berarti ini E pangkat X kali E pangkat Y dikurang E pangkat min X E pangkat min Y per 2. Ini sama-sama kita kalikan min 2 per 2, sehingga kita dapatkan nanti 2E pangkat X E pangkat Y kurang 2E pangkat min X E pangkat min Y per 4. Nah, ini supaya bisa kita dapatkan hasil yang ini. Nah, untuk bisa mendapatkan pembuktiannya, nah ini pembuktiannya. Jadi yang ini, nah yang ini kita substitusikan. Ini kan dikerjain dari apa namanya? Kalau ini dikerjain dari ini, kalau ini kita uraikan. Nah, tapi kalau misalnya dikerjakan dari bawah, dari di sini hiperbolik X, ini kita uraikan nih. Kita uraikan dengan sifatnya. Berarti E pangkat min X E pangkat min X per 2 E pangkat Y tambah E pangkat min Y per 2 tambah E pangkat X tambah E pangkat min X per 2 E pangkat Y kurang E pangkat min Y per 2. Berarti ini kan sama dengan, nah ini kan sama dengan E pangkat min X kurang E pangkat min X per kali E pangkat Y tambah E pangkat min Y, ini 2 kali 2 ini per 4 ditambah E pangkat X tambah E pangkat min X E pangkat Y kurang E pangkat min Y per 4. Nah, sehingga ini kalau kita sama-samakan kali dengan nih, sehingga ini bisa kita buat nih. Berarti ini kan E pangkat X E pangkat Y tambah E pangkat X E pangkat min Y dikurang E pangkat min X E pangkat Y, ini kurang E pangkat min X E pangkat min Y ditambah E pangkat X E pangkat Y kurang E pangkat X. Ini kalau kita kali nih, sama-sama kita kali ke dalam. E pangkat X E pangkat Y kurang E pangkat X E pangkat min Y kurang E pangkat min X E pangkat Y kurang E pangkat X E pangkat min Y per 4. Nah, ini bisa kita dapatkan nih. Nah, sehingga solusi yang ini, kalau kita sederhanakan, nah ini kalau kita sederhanakan, berarti kan ini habis nih. Ini habis, sehingga kan bisa kita dapatkan solusinya yang ini. 2E pangkat X E pangkat Y kurang 2E pangkat min X E pangkat min Y per 4. Sehingga kan terbuktilah nilai sin hiperbolik X tambah Y sama dengan sin hiperbolik X cos hiperbolik Y kurang cos hiperbolik X sin hiperbolik Y. Terbukti. Berarti kita uraikan dari bawah nih dulu. Kalau ini kan diuraikan dari atasnya. Sehingga kita nggak tahu untuk ide ya. Boleh diuraikan dulu dari bawahnya, dan boleh diuraikan di atasnya jika kita udah tahu clue-cluenya. Yang penting di sini sifat hiperbolik X dan cos hiperbolik X-nya harus kita ketahui. Nah, untuk secant fungsi inverse-nya, berarti secant hiperbolik inverse X ini sama dengan ln 1 tambah akar 1 kurang X kuadrat per X. Nah, yang harus kita ketahui itu definisi dari inverse. Kalau misalnya fungsi inverse, berarti ini kan, kalau kita misalnya fungsi inverse,
berarti Y sama dengan secant hyperbolic inverse X. Berarti di sini bisa kita nyatakan X sama dengan secant hiperbolik Y. X sama dengan 1 per cos hiperbolik Y. Maka kita gunakan sifat cos hiperbolik X. Ini sama dengan F pangkat X tambah E pangkat min X per 2. Sehingga X sama dengan 2 per E pangkat Y tambah E pangkat min Y. Ini bisa kita buat X E pangkat Y tambah X E pangkat min Y sama dengan 2. Jika kita kalikan E pangkat Y, berarti X E pangkat 2Y tambah X sama dengan 2E pangkat Y. Berarti X E pangkat 2Y dikurang 2E pangkat Y tambah X sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat jika kita misalkan E pangkat Y-nya sama dengan U. Nah, ini kan merupakan persamaan kuadrat. Maka akar-akarnya bisa kita lihat, U1, U2-nya bisa kita lihat dengan cara rumus ABC. Maka kita dapatkan U1, U2-nya adalah 1 plus minus akar 1 kurang X kuadrat per X. Nah, ini nilai akar-akarnya. Jadi nilai U-nya, berarti kita ambil nih salah satunya. Berarti nilai U-nya ini adalah E pangkat Y, ini sama dengan 1 tambah akar 1 kurang X kuadrat per X. Maka untuk dapatkan nilai Y-nya, berarti kita kalikan dengan fungsi logaritma natural. Berarti ln E pangkat Y kita logaritmakan di kiri, maka di kanan juga kita logaritmakan. Ini sama dengan logaritma ln 1 tambah akar 1 kurang X kuadrat per X. Maka nilai Y-nya ini sama dengan ln 1 tambah akar 1 kurang X kuadrat per X. Sehingga kita dapatkan Y tadi kan nilainya adalah secant kita misalkan Y-nya adalah secant hyperbolic inverse dari X. Secant hyperbolic inverse X ya sama dengan ln 1 tambah akar 1 kurang X kuadrat per X. Maka persamaan tersebut terbukti. Bisa kita buktikan. Nah, untuk nomor 3, berarti ini tentang diferensial. Hitunglah dy dx bentuk berikut. Nilai A-nya sama, ini Y sama dengan sin inverse 9x pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 7. B, Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2 pangkat sin X. Nah, untuk soal berikut, Y-nya kan sama dengan sin inverse 9x pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 7. Nah, kalau kita misalkan nih, U sama dengan 9x kuadrat pangkat 3. Nih kita misalkan nih, substitusi. U sama dengan 9x pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 7. Maka DU-nya sama dengan, kita turunkan 27x kuadrat kurang 2x dx. Nah, kita misalkan lagi nih, Y-nya sama dengan sin inverse U. Maka U-nya sama dengan sin Y, sin Y kan? Berarti DU sama dengan cos Y dy, maka dy per DU, dy DU-nya sama dengan 1 per cos Y. Jika kita substitusikan nilai DU-nya, ini DU kita dapatkan 27x kuadrat kurang 2x dx, maka kita dapatkan nilai dy DU sama 1 per cos Y, jadinya dy per 27x kuadrat kurang 2x dx sama dengan 1 per cos Y. Sehingga kalau kita masukkan nilai Y-nya, ini nilai Y-nya ada sama dengan sin inverse U, gunakan sifat cosin inverse U. Berarti ini kalau kita gunakan cosin sin inverse U ini sama dengan akar 1 kurang U kuadrat. Karena nilai ini tergantung nilai identitas trigonometri. Karena kita tahu nilai cos U, berarti ini kan sin Y kan. Sin Y berarti sin Y ini sin kuadrat U, berarti ini kan U sama dengan sin Y. Kalau kita gunakan sifatnya berarti cos Y berarti kan cos Y sama dengan 1 dikurang sin akar 1, berarti kalau kita gunakan identitas trigonometri berarti U sama dengan sin Y, berarti cos Y-nya, berarti cos Y ini sama dengan akar 1 kurang sin kuadrat Y. Berarti kan Y ini adalah sin inverse U. Y-nya adalah sin inverse U. Berarti kita bisa buat cos Y, ini cos Y nih, bisa kita buat nih, cos Y sama dengan akar 1 kurang U kuadrat. Karena sin Y-nya sama dengan U. Sehingga bisa kita buat dy dx sama dengan 27x kuadrat dikurang 2x per akar 1 kurang U kuadrat. Nah, kita substitusikan kembali nilai x-nya. Kita substitusikan kembali nilai U-nya, kita substitusikan nilai U-nya, maka kita dapatkan dy dx sama dengan 27x kuadrat kurang 2x per akar
1 dikurang 9x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 7 pangkat 2. Nah, ini adalah solusi akhir dari turunan dy dx. Maka dy dx sama dengan 27x kuadrat dikurang 2x per akar 81x pangkat 6 tambah 18x pangkat 5 kurang x pangkat 4 dikurang 126x pangkat 3 tambah 14x kuadrat kurang 128. Nah, untuk soal nomor B, 3B, berarti ini y-nya sama x pangkat 3 tambah 2 sin pangkat x. Nah, langkah-langkahnya kita turunkan pangkat, turunkan fungsi dalam pangkat. Nah, kalau kita gunakan sifat perpangkatan, berarti d dx a pangkat u sama dengan du dx a pangkat u ln a. Nah, untuk secara dasarnya bisa dilihat lagi pembahasan soal yang sudah kita buat di bank soal Himavi tentang soal-soal latihan kalkulus. Itu bisa dilihat gimana cara dasar. Di sana dijelaskan bagaimana cara dasarnya untuk turunan perpangkatan fungsi dengan pemangkatan. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan rumus. Maka kita dapatkan d dx x pangkat 3 tambah 2 sin pangkat x. Ini sama dengan d sin x dx x pangkat 3 tambah 2 sin x ln x pangkat 3 tambah 2. Nah, sehingga kita dapatkan d dx x pangkat 3 tambah 2 sin x sama dengan cos x x pangkat 3 tambah 2 pangkat sin x ln x pangkat 3 tambah 2. Nah, ini bisa kita lihat turunan sifat dasar turunan. Berarti d dx ax pangkat n ini sama dengan n ax n kurang 1 pangkat n kurang 1. Nah, d dx x pangkat 3 tambah 2 pangkat sin x ini sama dengan sin x x pangkat 3 tambah 2 pangkat sin x kurang 1 kali 3x kuadrat. Nah, d dx ini x pangkat 3 tambah 2 pangkat sin x ini sama dengan sin x kali x pangkat 3 tambah 2 pangkat sin x 3x kuadrat per x pangkat 3 tambah 2. Jumlah hasil turunannya ini adalah d dx x pangkat 3. Berarti kalau kita turunkan ini secara matematis bisa dibaca sendiri nantinya. Ini d dx x pangkat 3 tambah 2 pangkat sin x ini nilainya adalah x pangkat 3 tambah 2 pangkat sin x sin 3x 3x kuadrat tambah x pangkat 3 tambah 2 cos x ln x pangkat 3 tambah 2 per x pangkat 3 tambah 2. Pertama kita turunkan pangkatnya, berarti yang ini. Dan kedua kita turunkan fungsi dalam pangkatnya, berarti yang ini. d dx. Nah, ini kita turunkan. Oke, berarti kita turunkan nih d dx x pangkat 3 tambah 2 pangkat sin x ini kita turunkan nih. Berarti ini sin x x pangkat 3 tambah 2 sin x kurang 1 ya. Nah, ini untuk turunannya nih. Nah, untuk nomor 4 ini suatu keping berbentuk daerah D yang dibatasi grafik fungsi X sama dengan 4Y kurang Y kuadrat dan Y sama dengan X. Gambarkan keping yang berbentuk D dan tentukan pusat massa dan keping berbentuk daerah D tersebut. Untuk nomor 4 berarti ini gambarkan keping yang berbentuk daerah D. Berarti kayak gini gambarnya karena kita lihat fungsinya adalah fungsi kuadrat dari Y. Berarti kan merupakan fungsi kuadrat Y, berarti menyamping dia. Atau kita jadikan dulu, ini kan fungsi akar dari X maksudnya, maka fungsinya berbentuk ini. Dan yang satu lagi adalah fungsi linear, Y sama dengan X, berarti fungsi linear garis lurus kayak gini. Nah, untuk pusat massa sendiri bisa kita cari daerah D nya adalah cari titik potong. Ini X sama dengan Y, berarti X sama dengan 4Y kurang Y kuadrat. Ini Y sama dengan 4Y kurang Y kuadrat, 0 sama dengan 3Y kurang Y kuadrat, 0 sama dengan Y kali 3 kurang Y. Maka Y sama dengan 0, Y sama dengan 3 ini kita dapatkan. Nah, untuk cari nilai massa keping berarti kita pakai rumus mekanika. Ini M sama dengan integral sigma dA. Ini merupakan rumus dari mekanika nih. Bisa kita carikan. Ini kita gunakan integral multiple integral lipat 2.
Nah, jadi M sama dengan integral sigma dA, ini bisa kita buat M sama dengan sigma integral 0,3 karena batasannya Y-nya adalah 0,3 dan batasan Y-nya ini integral Y 4Y kurang Y kuadrat dari Y batasannya. Nah, ini batasannya X sama Y dan X sama menuju 4Y kurang Y kuadrat. Maka batasan bawahnya Y dan ini 4Y kurang Y kuadrat dx dy. Sigmanya adalah 1. Ya, ini sigma ya nih. Sigma belum kita cari kan, sigma itu cari nanti. Nah, sigma ini adalah sigma ini adalah bahan jenis dari kepingnya. M sama dengan sigma integral 0,3 4Y kurang Y kuadrat dikurang Y. Ini kita integralkan dulu bagian ini Y-nya, dx-nya. Berarti kalau kita integralkan X-nya kita masukkan nih integral X. Berarti ini kan integral X-nya berarti X. Ini kan nggak ada kan? Berarti ini nggak ada. Ini 1. 1 kalau kita integralkan terhadap X. Berarti ini jadi X. X dengan batasannya Y 4Y kurang Y kuadrat. Nih, diulangi lagi. Ini kan integral 1 dx dy. Maka kita integralkan dulu bagian dalamnya. Berarti yang bagian dx-nya kita integralkan. Berarti kan integralnya adalah X. X dengan batasannya 4Y kurang Y kuadrat dengan Y. Berarti kita masukkan batasannya 4Y kurang Y kuadrat kurang Y dy. Dan kita integralkan lagi terhadap Y-nya. Maka ini kita integralkan dengan batasan 0,3. Sehingga kita dapatkan masa kepingnya adalah 9/2 sigma. Nah, untuk masa sumbu X berarti mx-nya ini integral sigma x dA. Berarti kita lihat di sini. Berarti x dx. X dx ini kita integralkan terhadap X. Kita integralkan terhadap X. Berarti jadinya kan X kuadrat per 2. X kuadrat per 2. Berarti kita masukkan nilai batasannya. Batasannya 4Y kurang Y kuadrat dengan Y. Maka kita dapatkan seperti berikut. 4Y kurang Y kuadrat per 2, pangkat 2 per 2 kurang Y kuadrat per 2 dy. Nah, kita integralkan. Nah, kita masukkan lagi batasannya. Batasannya adalah 0,3. Maka kita dapatkan mx-nya adalah 54/5 sigma. Nah, untuk posisi sumbu Y, ini M-Y sama dengan integral sigma X dA. Integral sigma X dA. M-Y sama dengan sigma integral 0,3 integral Y 4Y kurang Y kuadrat Y dx dy. Berarti M-Y sama dengan sigma integral 0,3 4Y kurang Y kuadrat kurang Y dy. Jadi kalau kita integralkan nih, ini berarti kan Y dx kan, berarti Y-nya nggak bisa kita integralkan, berarti yang kita integralkan tuh yang X-nya saja. Berarti kan 1 kan, 1 dx berarti XY. Masukkan nilai batasannya, yang kita ganti itu nilai X-nya. Maka ini 4Y kurang Y kuadrat kurang Y kali Y. Nih, kita dapatkan nih. Kita integralkan lagi terhadap Y-nya. Berarti kita dapatkan pusat masa kepingnya, berarti X barnya sama dengan mx per M. Berarti ini 54/5 sigma bagi 9/2 sigma. Maka kita dapatkan X barnya sama dengan 12/5 dan Y barnya sama dengan MY per M. Ini sama dengan 3/2. Itu sekian untuk pembahasan soalnya. Moga-moga bisa dimengerti dan moga-moga UAS kedepannya bisa dijawab semua ya. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.